Jadi buah pengetahuan yang baik dan yang buruk itu merupakan materi, atau bisa kita lihat itu adalah fakta, dunia fakta itu bumi ya, dunia fakta atau dunia materi yang belum mereka kenal dan secara terburu-buru ingin mereka integrasikan ke dalam tubuh mereka. Saya Gideon Partogi. Selamat datang di langit manusia bumi. Jadi apa makna dari makan? Itu adalah menurut saya pertanyaan yang menarik untuk ditanyakan, mengingat apa yang terjadi di Taman Eden itu adalah perkara makan. Memang itu adalah ketidaktaatan Adam dan Hawa. Kita bisa menggalinya dari sana, ketidaktaatan Adam dan Hawa atas perintah Allah. Tapi perintahnya itu menurut saya cukup menarik. Jangan memakan. Bahwa ada sesuatu soal makan gitu. Dan pada akhirnya Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang itu. Jadi ada apa tentang makan ini? Dan untuk bisa mendalami itu, kita tentu perlu melihatnya dari sudut pandang kosmologi, tradisional kosmologi. Apa itu makna dari makan? Dalam mendalami ini, saya pelan-pelan mulai kembali ke adat istiadat kita masing-masing. Saya tentu teman-teman tahu bahwa saya sering membicarakan adat suku Batak. Saya bukan ingin mengatakan bahwa suku Bataklah yang paling merepresentasikan pattern dari surga dan bumi, tidak. Kalau saya meyakini semua suku-suku terdahulu di Indonesia ataupun di dunia itu mereka melihat dunia menggunakan tradisional kosmologi ini, surga dan bumi. Dan begitupun mengenai makan, makanan itu ternyata berhubungan dengan surga dan bumi. Nah, saya ingin kembali menggunakan satu upacara adat di suku Batak, yaitu ketika pasangan suami istri baru diberkahi anak dan sudah 7 bulan hamil, diadakanlah sebuah acara di mana mereka kumpul bersama dengan keluarganya ya. Dan ada satu sesi acara di mana orang tua memberikan wejangan. Tentu saja sebagai orang tua yang sudah memiliki pengalaman punya anak, mereka memiliki tanggung jawab untuk memberikan nasihat atau wejangan kepada anaknya. Namun yang menarik adalah di samping mereka memberikan nasihat, ada makanan yang disodorkan, yang disediakan oleh orang tua gitu. Jadi nanti pasangan itu akan duduk gitu ya, nanti orang tua akan mendekati dan memberikan wejangan. Namun di bawahnya itu ada makanan. Dan nanti makanan itu akan disuapkan kepada pasangan tersebut. Nah, apa artinya itu? Wejangan, nasihat dari orang tua itu adalah surga. Dan surga itu harus bersatu dengan bumi gitu. Jadi wejangan, nasihat itu surga, dan buminya adalah makanan yang nanti disuapkan oleh orang tua kedua pasangan tersebut gitu ya. Jadi ada surga dari wejangan dan nasihat, dan ada bumi yang nanti akan menjadi tubuh dari wejangan tersebut. Tentu saja tujuannya supaya nanti si anak bisa memanifestasikan atau bisa mempraktekkan wejangan dan nasihat yang diberikan oleh orang tua mereka. Jadi surga dan bumi lagi-lagi muncul di tradisi nenek moyang kita, dan teman-teman bisa coba untuk kembali untuk merefleksikan kembali adat istiadat suku kalian masing-masing, dan coba kalian melihatnya dari
sudut pandang surga dan bumi. Kalian bisa nge-share-nya di kolom komentar mengenai apa temuan-temuan yang bisa kalian lihat dengan pattern surga dan bumi ini di adat kalian masing-masing gitu. Nah, dan ini pada akhirnya membawa kita kembali kepada hari penciptaan manusia, bahwa manusia itu diciptakan dari surga dan bumi. Allah mengumpulkan tanah dan membentuknya menjadi manusia, kemudian meniupkan nafas kehidupan kepada manusia, sehingga manusia itu menjadi hidup. Jadi ada surga dan bumi. Jadi manusia itu adalah surga dan bumi. Gitu. Mediator manusia itu adalah mediator surga dan bumi. Dan manusia itu memiliki tugas untuk memanifestasikan surga ke bumi. Apa yang terjadi di surga itu terjadi di bumi. Itu artinya ada keselarasan antara surga dan bumi. Namun karena ketidaktaatan manusia terhadap perintah Allah, dengan ketidaktaatan itu yang hadir dalam bentuk manusia mengintegrasikan, memakan sesuatu yang belum mereka kenal. Jadi buah pengetahuan yang baik dan yang buruk itu merupakan materi, atau bisa kita lihat itu adalah fakta. Dunia fakta itu bumi ya, dunia fakta atau dunia materi yang belum mereka kenal dan secara terburu-buru ingin mereka integrasikan ke dalam tubuh mereka. Dan mereka belum bisa mengidentifikasi fakta tersebut gitu. Ini bisa kita lihat dari seperti ini. Bayangkan ketika misalnya, ini contoh saja ya, misalnya pasangan suami istri, si suami baru menyadari ternyata dalam 10 tahun ini si istri itu menyelingkuhi dia gitu. Sudah ada main dengan laki-laki lain di belakang si suami itu. Ini contoh saja ya, supaya teman-teman tahu gambarannya. Ketika si suami itu menyadari situasi itu, dia melihat fakta itu ternyata tidak sesuai dengan surga, dengan pikiran dia. Dia tidak menyangka bahwa istrinya selama 10 tahun ini selingkuh dengan laki-laki lain gitu. Itu kita bisa lihat itu paralel dengan Adam dan Hawa melihat atau mengintegrasikan fakta yang belum mereka kenal, belum mereka identifikasi gitu. Sehingga ketika diusir dari Taman Eden, untuk bisa membuat fakta dan untuk bisa membuat surga dan bumi match kembali, harus ada usaha lebih gitu. Harus ada usaha lebih yang dilakukan supaya surga dan bumi itu match kembali, cocok kembali. Jika kita paralelkan dengan si suami yang diselingkuhi istri selama 10 tahun itu, si suami itu ketika menyadari istrinya selingkuh, dia harus melakukan usaha lebih untuk bisa rencananya atau plannya terhadap pernikahannya itu match kembali gitu dengan fakta gitu. Jadi itulah yang terjadi ketika kita mengintegrasikan sesuatu yang belum bisa kita identifikasi. Kita harus melakukan usaha lebih supaya surga dan bumi itu match kembali. Dan keadaan di Eden itu sebenarnya adalah keadaan di mana manusia secara alamiah bisa mengintegrasikan surga dan bumi. Bahwa tidak perlu ada usaha lebih ketika manusia mengumpulkan bumi, mengintegrasikan makanan ke dalam tubuhnya. Allah sudah menyediakan buah-buahan untuk dimakan oleh manusia. Dan manusia ya tinggal memetiknya saja dan bisa mengkonsumsinya. Namun ketika diusir, tanah tidak lagi menghasilkan buah-buahan seperti di Eden dahulu. Bahwa harus ada usaha lebih supaya tanah bisa menghasilkan buah-buahan untuk bisa mereka konsumsi.
Jadi surga dan bumi untuk bisa match kembali tidak bisa alamiah seperti dahulu, tapi harus ada usaha lebih yang manusia lakukan agar surga dan bumi bisa kembali match, bisa kembali cocok, bisa kembali termanifestasikan dengan sempurna. Gitu. Itulah usaha lebih yang bisa manusia lakukan. Atau mungkin ini bisa kita lihat seperti ini. Kita sekarang hendak memakan ikan, bahwa kita tidak bisa memakan ikan itu secara mentah gitu. Kita langsung ambil dari laut dan kita makan. Kita akan sakit ketika kita memakan makanan secara mentah. Sakit itu artinya surga dan bumi itu tidak cocok, tidak match. Sehingga yang muncul adalah sakit. Jadi supaya surga dan bumi itu match, cocok, supaya makanan ikan ini bisa kita konsumsi, kita harus dalam tanda kutip ya, membenarkan si ikan itu. Membenarkan, membetulkan si ikan itu. Membetulkan itu artinya kita harus memasak sedemikian rupa, kita harus memberikannya ya bumbu atau apapun supaya menjadi match, supaya bisa kita konsumsi ikan itu, sehingga tubuh itu bisa menghosting surga dengan sempurna, dengan baik, sehingga perut kita tidak sakit gitu ketika kita memfikskan si ikan itu gitu. Nah, itu yang bisa kita lihat gitu dari peristiwa itu. Nah, kemudian juga skala sosial dari makan ini mungkin kita sudah tidak terbiasa untuk melihatnya seperti apa yang akan saya jelaskan ini ya. Itu tadi dalam skala individu, dalam skala sosial, bayangkan sosial itu adalah being ya, adalah tubuh, sosial itu adalah tubuh, society atau negara Indonesia lah. Negara Indonesia adalah tubuh. Indonesia itu memakan manusia-manusia, tentu tidak memakan seperti digigit gitu ya, enggak seperti itu, tapi memakan dalam artian manusia itu memberikan bekerja di Indonesia. Manusia itu membayar pajak untuk Indonesia. Manusia itu mengikuti hukum di Indonesia. Dan katakanlah saya pindah gitu ya. Misalnya saya pindah ke Kanada gitu. Ketika saya pindah ke Kanada, ya saya harus mengikuti hukum yang ada di Kanada supaya saya bisa mendapatkan identitas orang Kanada, ya saya harus mengikuti segala peraturan yang ada di Kanada. Artinya saya memberikan makanan kepada Kanada. Gitu. Jadi saya itu dimakan oleh Kanada gitu. Karena saya sudah tinggal di Kanada. Jadi society, skala sosial, itu memakan manusia. Dalam pengertian yang saya jabarkan itu tadi. Memang ini sudah tidak terbiasa kita melihatnya dari sisi ini. Tapi jika kita memahami ini, kita juga bisa memahami teks-teks, saya sebut lah ya, misalnya kitab Henokh, di mana para raksasa itu memakan manusia. Itu kita bisa jadi terkoneksi dengan apa yang dikatakan oleh teks itu. Karena di dalam kitab Henokh dituliskan bahwa akhirnya raksasa-raksasa itu memakan manusia. Jika kita menggunakan sudut pandang tradisional kosmologi, sebenarnya saya ini dimakan oleh Indonesia. Bukan dalam pengertian negatif ya, tapi artinya saya ini memberikan pajak saya kepada Indonesia, saya bekerja di Indonesia dan bisnis saya itu memberikan pajak atau usaha perusahaan saya ini memberikan pajak juga terhadap Indonesia. Saya mengikuti hukum Indonesia. Jika saya melanggar ya saya akan kena hukum gitu. Artinya saya memberi makan atau dimakan oleh Indonesia secara dari sudut pandang sosial gitu.
Jadi itulah makan dari sudut pandang dari perspektif tradisional kosmologi. Eh, Mudah-mudahan bisa dapat pelajaran dari video ini. Terima kasih, sampai ketemu di video yang lain.